A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang perusahaan manufaktur, contohnya yaitu pada pedagang serabi. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Irfan Pramana. Saya Rani Asih. Saya Rifatina Sofa. Saya Wahyu Ningsi. Manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi dan kemudian menjualnya. Contohnya pembuatan tempe, serabi, dan lemari. Lalu, di mana perusahaan manufaktur mendapatkan bahan baku produksinya berikut prosesnya. Produsen bahan baku menjual bahan baku sebagai contoh kayu ke perusahaan manufaktur. Lalu perusahaan manufaktur mengelola kayu tersebut untuk dijadikan lemari. Setelah jadi, perusahaan manufaktur menjual produk tersebut ke konsumen, begitupun sebaliknya hingga kembali ke produsen. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan diantaranya: 1. Persediaan bahan baku seperti tadi, contohnya yaitu kayu yang menjadi bahan utamanya di lemari. Kedua, persediaan barang dalam proses, misalnya kayu tersebut sebelum menjadi lemari masih dalam proses pengecetan atau proses pemasangan kaca. Ketiga, persediaan barang jadi, yaitu barang yang sudah siap dijual seperti lemari utuh atau sempurna. Jenis-jenis beban atau biaya dalam perusahaan manufaktur diantaranya yaitu: yang pertama, beban bahan baku, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli atau mendapatkan bahan baku. Yang kedua, beban tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja langsung yang bersentuhan langsung dengan produk yang akan dibuat. 3. Beban overhead pabrik. Beban overhead pabrik ini dibagi menjadi 3, yaitu beban bahan penolong. Beban bahan penolong merupakan bahan yang digunakan untuk melengkapi bahan baku. Yang kedua, beban tenaga tidak langsung, yaitu pekerja yang tidak bersentuhan langsung dengan produk yang akan dibuat, seperti contohnya yaitu satpam ataupun mandor. Dan yang terakhir adalah beban fabrikasi lain, yaitu seperti alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan suatu produk. 4. Beban pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam proses pendistribusian hingga sampai ke tangan konsumen. Dan yang kelima, beban administrasi dan umum, yaitu biaya yang dikeluarkan selain dari biaya yang disebutkan di atas. Perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah mengolah bahan baku menjadi bahan jadi dengan sifat yang sangat berbeda dari bahan baku utama tersebut. Yang kedua, adanya laporan internal. Dan yang terakhir adalah kegiatan utamanya yaitu produksi dan operasional. Saya akan membahas HPP bisnis serabi dan kawan-kawan. Biaya yang dikeluarkan yaitu biaya bahan baku dan bahan penolong. Kenapa saya jadiin satu? Karena memudahkan saya dalam membuat laporan. Pembuatan yang pertama yaitu pembuatan serabi. Pembuatan serabi yaitu memiliki bahan utama yang digunakan yaitu tepung beras roll band dengan ukuran 500 gram seharga 7.500. Terus biaya yang kedua yaitu biaya bahan penolongnya, yaitu diantaranya kelapa 1/2 buah dengan harga 3.500. Kemudian garam 15 gram atau setara dengan 1 sendok makan seharga 1,88. Minyak 100 ml dengan harga 1.400. Jadi total pengeluaran sementara antara bahan baku dengan bahan penolongnya yaitu 12.588. Banyak serabi yang bisa dibuat dengan tepung rose band 500 gram yaitu sekitar 50 pieces. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan lupis. Pembuatan lupis bahan utamanya yaitu ketan, kita pakai di sini 100 kg dengan harga 23.000. Selanjutnya yaitu biaya bahan penolongnya diantaranya yaitu garam 1 sendok makan atau setara dengan 500 gram, harganya yaitu 188. Kemudian daun pisang 10 helai. Harga satu helai daun pisang yaitu 1.000, jadinya 10 kali 1.000 yaitu 10.000 per 10 helai. Total pengeluaran sementara yang antara bahan utama dan bahan penolongnya yaitu 38.188. Banyak lupis yang bisa dibuat dengan tepung ketan 1 kg itu kira-kira 80 pieces. Kemudian pembuatan kue hijau atau biasa kita sebut keludan, bahan utamanya yaitu tepung beras rose band sama dengan serabi 500 gram, harganya itu 7.500. Kemudian biaya bahan penolongnya diantaranya daun pandan 5 helai kita dibeli seharga 1.000, tepung tapioka 5 sendok makan atau setara 75 gram,
harganya itu 1050, kemudian gula 125 gram seharga 2000, daun pisang 6 helai sama kayak tadi, 1 helai 1000 jadinya 6 kali 1 6000. Jadi total pengeluaran sementara untuk pembuatan keludan yaitu 17.550. Banyak kue hijau yang bisa dibuat itu kan karena segi panjang memanjang, jadi dia itu biasanya dengan 500 gram itu bisa membuat 5 batang, namun dipotong-potong juga. Satu batang itu jadinya 10, jadinya 5 batang dikali 10, 50 pieces. Nah, untuk biaya ada juga biaya BOP bahan penolong umum. Mengapa saya katakan BOP biaya umum? Karena dari ketiga keludan, serabi sama lupis itu kan toppingnya itu kelapa parut sama gula merah 1 bungkul. Jadi gula merahnya ini dibeli 1 bungkul untuk 1 hari dengan harga 35.000. Kemudian untuk kelapa parutnya 1 buah seharga 7.500. Jadi total untuk bahan pembuatan penolong umum toppingnya itu 42.500. Ada juga biaya fabrikasi lain atau biaya lain-lain diantaranya yaitu beban depresiasi baskom sedang, ukuran sedang dengan depresiasi 54, terus tali rapia 2000, tusuk gigi 1 botol kecil 5000, beban depresiasi sendok 27, beban depresiasi cetakan serabi 82, beban kompor Rinnai 329, beban gas 7000, beban depresiasi panci 95, beban depresiasi blender 410, beban depresiasi subruk 240, beban listrik air 1500, beban depresiasi pisau 55. Jadi total beban fabrikasi atau beban lain-lain itu sekitar 16.792. Total semua pengeluaran dari biaya bahan baku utama, bahan baku penolong, beban fabrikasi dan biaya bahan penolong toppingnya itu kira-kira totalnya itu 128.000. Terus yang dihasilkan sehari itu banyak pieces yang dihasilkan sehari itu berapa pieces itu kira-kira 180 pieces. Jadi HPP-nya bisa dihitung di sini. 100 pengeluarannya itu untuk total semua pengeluaran produksinya itu 128.000 bagi 180 pieces. Jadi HPP-nya itu 711. Penjualan 1 pieces itu harganya 1000. Jadi kalau 180 pieces kali 1000 itu totalnya 180.000. Adapun perincian keuntungan dengan hasil 180 pieces dikali harga jual 1.000 sama dengan 180.000 dikurangi total biaya BBB atau bahan baku dan BOP sekitar 128.000, dan 128.000 didapatkan dari bahan baku yaitu 38.000 dan BOP bahan penolong itu 73.208 dan BOP fabrikasi lainnya itu 16.792. Biaya operasionalnya tidak ada. Jadi keuntungannya itu total penjualan dikurangi biaya BBB dan BOP yaitu 180.000 dikurang 128.000, maka dari itu total keuntungannya sekitar 52.000 per hari.